Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ini terlihat seperti satu komik, tapi ini dua komik. Ini adalah komik Alice in Borderland Retry. Ini 2 volume tamat. Yes. Per konten ini dibuat, harusnya terbitnya minggu depan. Iya, tapi kita Tapi kita dapat duluan. kemarin. Ini Mas Ian yang beli sih, aku belum beli. Saya masih mengencangkan perut. Yang jelas apa ya? Jadi obat kangen. Alice in Borderland. Kalau yang kangen sama tokoh utamanya sekali lagi saya lupa namanya. Arisu. Arisu. Kalau itu apa-apa. Karena judulnya Alice, ya ampun. Dia akan kembali si Alice. Ini diterbitkan Alex karena hype komiknya Alice in Borderland naik gara-gara Yang versi apa sih? Versi spin up atau apa? Premium sih. Premium istilahnya ya. Yang ini. Yang mana by the way ini bagus banget. Bagus banget, kita udah pernah review, nanti aku sematkan di belakang ya. Yang ini adalah sequelnya, beneran sequel ya? Direct sequel. Bukan spin-off. Bukan. Karena spin-off-nya itu ada Alice in the Border Road. Itu spin-off-nya. Bukan cerita yang berbeda. Spin-off. Spin-off, oke. Anggapannya spin-off. Aku nggak punya komiknya. Ya. Tapi udah baca ya? Udah baca, di rental dulu. Nggak punya Harusnya sekalian aja kita review. Pengen nyari sih aku, tapi ya susah juga sekarang udah nyarinya. Iya. Nah ini dibikin karena live action-nya sukses. Yes. Sebentar. Oh, ini pas live action yang lama Bener, ya? setelah Netflix dia dikeluarin Netflix. Season 1 ya? Season 1 sukses banget, baru ini muncul. Seingatku begitu. Soalnya aku ngerti ini setelah ada live action-nya. Jadi ini kayak apa ya? Seperti bagaimana Samurai X ketika ada lanjutannya anjir. Bukan. Jadi pas Rurouni Kenshin film pertama itu rilis, dia bikin dua volume Yang Rurouni Kenshin Restoration Meiji. Restoration Meiji. Jadi dia kayak remake gitu. Cuman 2 volume sampai lawan si Ganryu itu. Nah ini kayak ya Jepang tuh biasa gitu. Jadi kalau ada sesuatu dia nambahin promo gitu. Nah ini juga, cuman dia diposisikan sebagai sequel. Direct sequel. Nah sebagai sequel ini apakah bagus atau enggak? Aduh, bingung ya. Kayaknya aku juga. Jadi gini, kita kan masih fresh ya ingatan kita soal Alice in Borderland, entah dari komik, entah dari live action-nya. Nah itu kalau kita sebagai pembaca yang masih fresh, yang masih ingat dengan kasus, dengan apa yang terjadi di Alice yang di awal-awal, komik ini nggak butuh. Kita nggak butuh sama komik ini. Tapi kalau sudut pandangnya sebagai orang yang pernah baca belasan tahun yang lalu, ini oke. Nggak belasan juga sih. Hampir belasan kan lah. Hampir dong. Iya sih. Hampir belasan tahun yang lalu ya. Itu jadi oke buat obat kangen. Iya. Karena emang posisinya begitu sih. Nah, masalahnya karena kita udah baca yang versi baru lagi, versi premium sama udah nonton live action-nya kayak semacam ini tuh nggak perlu. Iya, ini sequel yang nggak perlu. Karena nggak menjelaskan apapun kecuali hubungannya sih. Boleh nggak sih? Boleh. Hubungannya sih. Kalau itu nggak apa-apa. Si Alice sama Usagi. Kita udah jelas. Kita gitu. tahu, dan ini kembali lagi ngomongin soal Arisu yang tidak berubah. Tidak berubah, lebih dewasa. Lebih dewasa. Cara dia menyelesaikan masalah juga. Ujung-ujungnya juga bacot no jutsu sih. Bacot no jutsu, betul. Cuman kan kalau kita lihat si Alice dari volume 1 sampai volume 18 kalau nggak salah, penuh dengan tangisan, dia sama sekali nggak menangis. Nah, dia ini udah dewasa. Jadi 2 volume ini dia mengatasi gamenya, dan dia kan udah tahu gamenya ini ujungnya apa. Ya. Itu salah satu elemen yang bikin nggak seru. Karena dia nggak mungkin mati udah. Iya. Karena dia harus ketemu Usagi. Salah satunya itu. Nah, dan ketebaknya tuh gimana? Kan aku baca, ini kan karena ada Alice, nggak mungkin pemenangnya cuma 1 orang dong. Udah mikir itu ya. Jadi memang secara sequel ini nggak works. Tapi betul. kalau untuk memento, untuk mengingat masa lalu, ini oke. Oke. Tapi dari sedikit sudut penggambaran art, aku nggak begitu suka yang ini. Kenapa? Gambarnya tuh lebih bagus loh. Mungkin lebih mungkin lebih tegas, lebih luas. Cuman kayak semacam ini bukan Alice yang gue kenal. Oh, aku paham. Karena udah lama kan pengarangnya. Enggak, gambarnya kurang kasar. Oh iya, bener. Kalau Alice yang awal-awal kan banyak goresannya. Lebih emosinya keluar. Ya mungkin menyesuaikan kali ya. Ini kan si Alice-nya udah dewasa. Ini lebih Arisu dan Alice. Lebih biasa aja sih, biasa aja gambarnya. Ya udah, komik gambarnya lebih bagus, cuman emosinya lebih ditondong. Ya, karena Arisunya juga nggak yang emosional. Ya, bukan yang labil. Dia udah ngerti harus ngapain. Betul. Nah, sebenarnya yang bikin Alice dulu tuh menarik kan karena tempat apa sih Borderland itu. Nah, ini masalah kita kan udah tahu ya, jadinya kayak kurang kejutan. Border Road itu menarik juga karena kita ini kayaknya beda deh. Ya, karena bukan case ya, bukan kasus, bukan ini games. kayaknya beda deh. Itu nanti kalau aku dapat, nanti mungkin kita bahas ya. Kalau aku dapat komiknya. Nah, cuman gamenya gimana, Mas? Dirimu?
jadi semacam game pada umumnya di Alice yang dulu. Iya kan, Jadi bukan itu sesuatu dia. yang spesial. Sayang sih. Salah satu hal yang menarik dari Alice in Borderland itu adalah kita menanti-nanti gamenya. Nanti gamenya. Biasanya game yang mereka buat tuh semacam kita nggak nyangka. Gamenya kayak gini anjir. Nah ini tuh kayak semacam game umum di Alice. Jadi bukan sesuatu yang seru. Soalnya di Alice in Borderland tuh gamenya udah dieksplor semua Iya, ya. kayaknya. Iya. Bagus banget gamenya, semuanya nggak ada yang jelek. Dan banyak karakter yang menarik di situ. Ha-ha. Sayangnya kan kita cuma ada 2 karakter Ya. yang kita kenal di sini. Masalahnya ini kan juga cuma dikompres jadi 2 volume kan. Jadi Kenapa cuma 2 volume? iya, jadi kita tuh nggak sempat. karena aku paham sih. Kalau lebih dari ini sebenarnya idealnya 4 ya. Idealnya Ya, kalau bisa 10 lah. enggak, kalau 10 tuh Kembalikanlah karakter yang masih hidup. ya cuman kan karena gimana endingnya Alice kan kita tahu bahwa mengumpulkan mereka kembali itu agak-agak mustahil. Nggak mungkin. Iya nggak? Hampir nggak mungkin, Hampir nggak iya. mungkin. Makanya ini kan Emang. jadi kayak Arisu dapat kejadian, kembali lagi ke Borderland, dia harus keluar lagi dari Borderland. Simple gitu aja. Dan yang menyebalkan sih alasannya dia masuk ke Borderland. Kalau yang Alice yang pertama kan spoiler nggak apa ya ini ngomongin Nggak Alice. apa-apa. Kan karena ada apa sih meteor atau apa ya kembang api. Terus ada kejadian di suatu kota dan banyak orang yang terkena. Nah kalau ini kan dia cuma suatu kejadian minor sebenarnya. Iya. Dan minor. Jadi agak dipaksakan. Dipaksakan. Dan karena itu ada 6 atau 7 orang yang masuk ke Borderland. Emang sayang sih. Aku yang masih aku puji adalah gore-nya masih dapat. Oh jelas. Oke, Gore-nya masih dapat. oke. Jadi kita juga semuanya itu bisa mati selain Alice. Bisa. Ya. Itu mungkin yang masih agak ketegangannya mungkin masih kerasa. Ada sedikit twist sih di situ. Ada masih- Twistnya juga dapat, masih oke ada, gitu. oke. Cuman ya itu gamenya juga generik. Game generic. Terus ya kita dangernya agak hilang karena Alice nggak mungkin hidup. Alice pinter. Alice tuh pinter. Alice tuh pinter banget. Udah pinter. Dia berpengalaman. Iya, pengalaman Jadi betul. Veteran lah. Ini nggak mungkin Pemenangan mati. ya hitungannya ya. Mungkin kita expect dia akan berkorban, tapi Iya, karena aku sempat mikir, wah, korban nih ternyata. masalahnya dia sangat cinta Usagi. Iya. Nggak mungkin dong dia mengorbankan diri. Dan dia menanti sesuatu gitu. Sesuatu apa itu sesuatu? Ada deh. Nah, makanya ujungnya adalah apakah kita merekomendasikan atau enggak, ini agak bingung juga. Kalau sebagai pengkoleksi Alice ya worth banget, jelas wajib menurutku ya, wajib koleksi. Dan cuma 2. Jadi oke. Kalau nyari story Kalau nyari mungkin sesuatu enggak. yang baru, Tapi sih. untuk ngelengkapi koleksi Melengkapi Alice wajib. ya cuma 2 volume sih Wajib, sepertinya wajib. oke sih. Wajib banget lah. Wajib banget. Sepertinya oke. Nah, masalahnya yang aku harap ya katanya Netflix akan ada season 3-nya. Nah, aku sempat mikir apakah ada hubungannya dengan season 3 dan sekarang aku yakin nggak bakal ada hubungannya. Makanya kan kalau pakai ini season 3-nya jelek. Nggak bisa, nggak mungkin disambungin ke situ. Jelek. Mending Ya mungkin ada kali game yang mirip di situ kali ya di season 3-nya. Cuman kalau ngambil ceritanya nggak mungkin lah. makanya semoga season 3-nya nggak ngambil ini ya. Karena kalau ini tuh Semoga Nggak. season 3-nya juga karena danger point-nya hilang gara-gara Arisu. Aku sih mikirnya season 3-nya tetap harus dipegang sama si Haru Aso ya. Soalnya di season 2-nya kan ada beberapa game yang original Netflix. Itu jelek banget. Nggak, aku belum nonton season 2. Ya udah nggak usah ditonton. Enggak, aku season 1 aja nggak selesai sih. Yang kedua nggak usah Bukan ditonton, jelek. kenapa-napa, bukan jelek. Aku tuh nggak kuat gore. Oke, yang kedua jelek. Beneran game-gamenya game apa sih? Beda Oke. feel-nya. Nah, semoga tetap Pak Haru Aso-nya ini di season 3-nya. Squid Game aja nggak nonton. Oh, bentar lagi season 2 keluar tuh. Aku tuh nggak kuat gore tuh. Kalau nonton ya, nek baca boleh. Oke ya. Baca boleh, tapi nek Padahal- nonton tuh mual. Menyenangkan padahal nonton gue. Nggak apa yang menyenangkan. Itu to each of their own sih. Oke, itu aja ya soal Alice in Borderline Retry karena ya kami sama-sama kecewa sih ya. Hanya bisa direkomendasikan Ya. kepada orang yang Menyukai. suka banget sama Alice dan nggak pengen ketinggalan apapun. Sebenarnya kecewa tuh karena terlalu berharap. Karena Iya sih. Karena Alice karena dah. Oke karena yang banget pertama sih. bagus banget. Yang original tuh bagus banget. Oke banget. Makanya ketika yang sequelnya cuman lah kok gini? Cuma gini doang. Ini sama kayak mungkin kejauhan ya, Dandoh. Dandoh 1 bagus, San Andreas bagus. Dandoh yang ketiga, kok gini doang, sama juga kayak Yu-Gi-Oh! R. Aduh. Itu semua sequel Yu-Gi-Oh tuh gak ada yang bagus kalau dibandingin sama seri originalnya udah. Enggak, bukan. Maksud kalau sequel Yu-Gi-Oh! lain kan karakternya beda nih. Oh, yang R ya berarti ya? Bagus atau Oke, enggaknya kan kalau R kita tuh- tergantung sama mekanik gamenya Ya, atau ya, gimana ya. kan. Setiap sequel kan ada mekaniknya Ya, yang sendiri berbeda. berdiri ya, Nah, berdiri sendiri ya. Tapi R itu kan lanjutannya Iya, langsung, dari ya, dan bener. itu mana cuma 15. Bayangin 38 volume, sequelnya cuma 5 volume. Sama Mar.
Oh, Mar ada? Mar Omega. Ada, Omega deh kan? Itu juga nggak oke sih. Iya. Mar Omega tuh apa? Pokoknya Mar tuh ada sequelnya itu juga nggak oke. Kebanyakan sequel emang nggak works sih. Jarang sih ada. Apalagi sequel cuma buat ngerevisit aja. Aduh. Tidak ada apa namanya purpose yang pasti, ngomongin cerita nggak ada, itu sequel tuh nggak akan pernah. Ya biasanya karena dari awal nggak ada rencana mau buat sequelnya sih. Iya makanya itu. Ini kan juga cuman buat anniversary aja ya. Jadi ya udah sih. Aku sih akan tetap koleksi ya karena alis lama terus alis baru juga. Gila itu kalau dipajang keren lah itu semua. Iya komplit. makanya keren sih. Keren. Naruto aja aku koleksi lagi kok. Wow. Ya karena anu sih dimakan raya. Jadi mau nggak mau. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten komik kita selanjutnya. Aku nyari sebut konten One Piece ya.